Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nuraini dari Angkatan 2017 Fakultas Hukum Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Tanggung Jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran Indonesia di kapal Luking Yuanyu 623 dikaitkan dengan hukum internasional. Latar belakang dari skripsi saya adalah Indonesia merupakan negara berkembang dan salah satu negara dengan penduduk terbesar di ASEAN. Sehingga setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan penduduk yang signifikan dan itu berpengaruh terhadap penambahan tenaga kerja. Namun tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai dan menunjang kualitas hidup yang layak, ini memunculkan problematika tersendiri bagi masyarakat Indonesia, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang pergi bermigrasi ke luar negeri atau sering kita sebut dengan buruh migran Indonesia. Pekerjaan migran ini ada di semua sektor ekonomi. Mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik bagi negara asal maupun bagi negara mereka bekerja. Wilayah Asia Tenggara juga terkenal dengan pekerja yang bekerja di wilayah perairan atau sering kita sebut dengan anak buah kapal. Dan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK itu. Contohnya adalah penyiksaan, perbudakan, dan kerja paksa. Dasar hukum internasional yang mengatur mengenai penyiksaan dalam ABK ini ada dalam Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan yang merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para ABK. Dan konvensi ini juga mengatur tentang kesehatan dan keselamatan ABK yang harus dihormati oleh kapten kapal. Lalu ada dalam hukum internasional juga ada peraturan mengenai hak sipil dan politik yang diatur dalam pasal 7 dan 8 ICCPR, yang dimana dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengalami penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, tidak boleh ada seorang pun yang diperbudak dalam segala bentuk kerja paksa. Kasus skripsi yang saya ambil mengenai praktik pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa ABK pada bulan April 2020, yaitu bernama Herdianto. Ia diduga telah dianiaya oleh nahkodanya, sehingga ia meninggal dunia dan dilarung di Laut Somalia. Dan video pelarungannya sempat viral di sosial media pada Sabtu 16 Mei tahun 2020. Identifikasi masalah dari skripsi saya adalah bagaimana ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan ABK, lalu bagaimana tanggung jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal Luking Yuanyu 623 dikaitkan dengan hukum internasional. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan internasional mengenai pekerjaan migran, khususnya ABK, lalu untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal Luking Yuanyu 623. Hasil analisis dari skripsi saya, yang pertama ada bagaimana ketentuan hukum internasional mengenai ABK ini ada diatur dalam pasal 23 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Lalu ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan ABK ini ada dalam Maritime Labour Convention tahun 2006, di mana ia menyebutkan mengenai persyaratan minimum, kondisi pekerjaan, akomodasi pelaut, kesehatan dan keselamatan juga tanggung jawab negara. Lalu ada konvensi aktif penyiksaan yang dimana mengatur lebih rinci tentang perlindungan yang harus diberikan negara untuk mencegah seseorang masuk dalam situasi penyiksaan. Ada konvensi perbudakan, ada pasal 7 komentar umum hak sipil dan politik yang dimana dalam pasal ini menjelaskan pengaduan-pengaduan mengenai penganiayaan harus segera diselidiki secara efektif oleh kewenangan yang kompeten yaitu negara, dan mereka yang dinyatakan bersalah harus bertanggung jawab dan mereka yang diduga sebagai korban harus mendapatkan upaya. Lalu karena kasus ini terjadi di atas kapal, maka ada pasal 27 UNCLOS mengenai yurisdiksi kejahatan di atas kapal. Lalu bagaimana tanggung jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal Luking Yuanyu 623 dikaitkan dengan hukum internasional? Bentuk penanganan kasus ini atau bentuk penanganan kasus Indonesia dalam kasus ini adalah Indonesia menjadikan dua tersangka penyiksaan ABK ini, yaitu petinggi perusahaan yang memberangkatkan, yaitu direktur dan komisaris sebagai tersangka. Barang bukti yang telah diamankannya antara lain pengembalian dokumen, buku pendaftaran, kontrak kerja, kontrak pendaftaran, slip gaji, dan 2 unit CPU, karena dinyatakan pengirim ini atau tersangka ini adalah ilegal, sehingga ABK ini tidak memenuhi syarat administrasi.
Peran diplomatik dalam kasus ini juga penting sebagai tanggung jawab dalam perlindungan dari negara Indonesia karena sampai saat ini belum ada tindakan lanjut dari Tiongkok atau Cina terhadap kasus tersebut. Sesuai dengan pasal 21 Konvensi Wina tahun 1961 yang berisi, apabila warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, maka perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Kesimpulan dari skripsi saya adalah bentuk tanggung jawab Indonesia hanya menjadikan petinggi agensi sebagai tersangka kasus penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal Luking Yuanyu 623 dikarenakan penyalur tersebut ilegal atau hanya syarat administrasi yang tidak memenuhi. Lalu saran dari saya adalah pemerintah Indonesia hendaknya segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai ABK dan meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang work in fishing yang telah mengatur dan memberikan perlindungan sesuai dengan standar internasional bagi ABK. Juga peran diplomatik di sini penting untuk mengusut kasus lebih lanjut terhadap pertanggungjawaban negara bendera kapal. Solusinya adalah maka Indonesia berhak meminta penjelasan dari Kemenlu Cina atau memanggil perwakilan diplomatik Cina di Indonesia untuk memberi penjelasan tentang hal tersebut. Sekian dari penjelasan skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.